Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana rasanya sehat? Sehat. Semangat ya. Karena belajar itu harus semangat ya. Kalau ilmu itu harus semangat ya. Nah, sebelum kita mulai supaya pembelajaran itu berjalan dengan lancar ya, kita harus berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas izin untuk berdoa. Baik teman-teman, sebelum memulai kegiatan belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa. Terima kasih kedua kelas sudah memimpin doanya. Nah, sebelum lanjut ya, saya mau mengecek kehadiran siswa dulu ya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Jadi masih semangat ya untuk belajarnya. Ya. Nah, pelajaran yang kita kerjakan, yang kita lakukan sekarang itu adalah tentang permutasi ya. Permutasi ya. Nah, sebelum lanjut ke pelajaran permutasi, Bapak ada satu buah video ya. Hey, kita langsung saja to the point ya. Anda sedang sekolah dan Anda malas belajar. Anda sedang mencari cara bagaimana Anda bisa lebih semangat dan memiliki nilai yang lebih bagus. Saya tidak. Nah, dari video tadi apa yang bisa Anda ambil dari video ini? Ya, silakan. Baik, jadi makna dari video tersebut dapat saya ambil adalah jika kita ingin sukses, maka kita harus rajin belajar dan terus belajar. Sekian. Baik, terima kasih. Dari video tadi dapat saya simpulkan bahwa belajar itu bukan sekedar dari menghafal, tapi belajar adalah mana suatu kewajiban seorang siswa untuk berpikir secara kritis yang dapat mampu meningkatkan kecerdasan seseorang. Seperti dari awalnya kita tidak tahu menjadi tahu, jadinya dapat menambah wawasan. Sekian. Ya, silakan. Motivasi yang dapat saya tangkap dari video tersebut adalah jika kita rajin belajar, maka kita akan mampu beradaptasi dengan perkembangan. Ya. Ya, jadi itu adalah sebuah video yang memotivasi kita ya untuk terus belajar. Nah, ketika kita tidak mau belajar, ya hari esok pasti akan mengalami kesulitan. Nah, jadi gunakanlah kesempatan Anda sekarang selagi masih mempunyai kesempatan untuk belajar dan membaca. Silakan belajar dan terus belajar. Karena zaman itu akan semakin lama akan semakin berubah. Ya, jadi untuk menghadapi hari esok kita harus rajin belajar. Nah, berikut yang akan kita lakukan hari ini adalah Bapak akan bacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menentukan banyaknya cara penyusunan melalui masalah kontekstual dengan permutasi dengan baik. Kemudian siswa mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan permutasi dengan baik. Selanjutnya, ya, model pembelajaran apa yang akan kita gunakan hari ini? Ya, model pembelajaran hari ini yang kita gunakan adalah PBL, ya, Problem Based Learning, ya. Nah, yang pertama itu adalah orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Yang ketiga adalah membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menjadikan hasil karya. Yang kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, ya, Bapak akan melakukan, ya, akan memberikan pretest, ya, akan memberikan pretest, ya, silakan, ya, persiapkan pulpen dan kertas, ya, siapkan pulpen dan kertas.
Nah, itu ada free test. Ya, pada sebuah ruang kelas, silakan dan siswa yang sedang duduk pada kursi belajar, berapa banyak susunan mereka duduk pada kursi tersebut. Yang kedua, Bapak Budi memiliki 3 anak laki-laki dan ingin pergi liburan ke sebuah pantai. Mereka akan berfoto bersama dengan posisi berjajar dan sang ibu selalu berada di tengah. Buatlah penyelesaianmu tentang susunan mereka berfoto. Ya, nah, silakan dikerjakan dalam kertas selembar ya. Sekarang silakan saya akan membentuk kelompok ya, Pak. Akan bentuk kelompok, silakan kelompoknya dibentukkan. Jadikan Pak seperti kelompok yang lalu ya. Diatur kelompoknya. Apa yang kita sudah pelajari pertemuan sebelumnya? Penjagaan. Ya, ada lagi apa? Faktorial ya. Nah, karena faktorial ini ada kaitannya dengan pelajaran hari ini ya. Jadi masih ingat dengan apa itu faktorial? Ya, apa itu faktorial? Ya, silakan ya. Faktorial adalah konsep matematika yang digunakan dalam permutasian, kombinasi, dan binomial. Ya, jadi faktorial itu adalah konsep matematika yang dipergunakan dalam permutasi, kombinasi, dan binomial. Ya. Nah, sekarang kalau Pak berikan soal, misalnya 3 faktorial itu sama dengan berapa? Ya, artinya 3 dikali 2 kali 10. Ya. Jadi itulah tentang faktorial. Nah, sekarang kita masuk ke ini ya. Nah, sekarang kita sudah berbentuk kelompok ya, adik-adik berbentuk kelompok. Nah, sekarang akan sekarang kita akan memasuki tentang ini ya, permutasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perhatikan itu ada yang kenapa itu? Orang duduk melingkar itu bisa diselesaikan dengan permutasi ya. Kita jawab dengan permutasi. Yang berikutnya itu ada apa? Ya, gelang yang terdiri dari manik-manik ya. Dari manik-manik dan ada matematika ya. Semua itu bisa dijawab atau diselesaikan dengan permutasi ya. Nah, sebelum kita lanjut ya, simak video berikut. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Kita akan belajar permutasi dan kombinasi pada kaitan. Nah, itu adalah video ya yang mengenai konsep permutasi. Jadi tadi ada pemilihan wakil, ketua dan wakil ketua. Ya. Jadi ada berapa cara tadi? Ya, jadi ada 6 cara pemilihan
antara ketua dan wakil ketua OSIS ya. Nah, itulah ada konsep tentang permutasi. Yang berikut kita akan lanjut ke materinya. Nah, di situ ada materi, itu akan ada namanya masalah ya, permasalahan. Nah, kebetulan ini sudah membagi kelompok ya. Bapak akan membagikan bahan ajar ya. Dan lembar kerja peserta didik. Nah, lembar peserta didik itu ada beberapa masalah yang harus adik-adik kerjakan ya. Iya. Ini untuk kelompok 1 ya. Ya. Sudah ya? Sudah. Sekarang Bapak mau minta adik-adik bisa maju ya, setiap masing-masing kelompok maju untuk mengerjakan ya. Nah, silakan untuk kelompok 1. Silakan. Silakan, tolong dijelaskan. Nah, jadi di soal pertama itu diketahui dari 6 buku akan dipilih 4 buku dengan memperhatikan urutan sehingga berbentuk susunan yang berbeda. Nah, kita cari tahu dulu N itu banyaknya untuk keseluruhan dan jawaban dari soal tersebut. Oke, mudah ya. Kedua, silakan dikerjakan. Ya, silakan. Oke, jadi untuk soal nomor 2 ini terdapat komunitas healthy people yang hendak memilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Jika jumlah anggota komunitas ada 20 orang, maka berapa banyak cara menyusun pengurus komunitas tersebut? Jadi dapat diketahui di sini bahwa jumlah anggota komunitas keseluruhan itu ada 20 orang dan jumlah susunan yang diperlukan itu ada 3, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Yang ditanya itu kan berapa banyak cara menyusun pengurus komunitas tersebut. Rumusnya itu sama seperti soal nomor 1, yaitu P dalam kurung N K sama dengan N faktorial per N kurang K faktorial. Pengertiannya juga sama. N itu sama N faktorial itu sama dengan 20 faktorial per 20 kurang 3 faktorial. 20 faktorial itu sama dengan 20 dikali 19 dan 18 dikali 17 dan seterusnya per 17 faktorial. Ini 17 nya dicoret sama seperti yang nomor 1 itu karena hasilnya ini bakal sama. Biar kita mudah mengerjakannya, jadi yang perlu dikerjakan hanya bagian ini. Hasil dari 20 dikali 19 dikali 18 itu adalah 6.840 cara. Jadi untuk
Cara menyusun pengurus komunitas tersebut memiliki 6.840 cara. Ya, mulai dulu. Untuk menyusun dari 20 orang, ya, untuk ketua, sekretaris dan bendahara itu dibutuhkan 6, ya. Ada 6.840 cara. Nah, berikut yang kelompok 3 ya, silakan. Ya, silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya mewakili kelompok 3 akan menjawab pertanyaan mengenai berapa banyak susunan huruf yang berbeda yang terbentuk dari huruf matematika. Dan benar saya ingin pada matematika terdapat 10 huruf dengan 2 huruf M, 3 huruf A, dan 2 huruf T. Jika banyaknya susunan yang diminta T, maka kita harus mencari berapa banyak susunan huruf tersebut. Yang pertama, kita mencari faktorial dari 10, 3 faktorial, dan 2 faktorial. Sama seperti yang dijabarkan sebelumnya, kita akan mengalihkan 10 kali 9 kali 8 kali 7, 6, 5, 4, 3, 2, sampai kali 1. Lalu kita bagi dengan faktorial 3 dan faktorial 2. Sama juga seperti yang di atas. Lalu kita coret sama dan kita kalikan sisanya dan hasilnya 151.200. Ya, boleh gunakan ya. Nah, di sini ada yang tidak ditulis, yaitu ada huruf E ya. Ya, ada huruf E, itu ada berapa? 1. Huruf I ada 1. Kenapa tidak ditulis? Ya, berapapun bilangan itu kalau dikali 1 akan tetap bilangan itu sendiri. Makanya di sini tidak ditulis ya. Ya, jadi berapapun bilangan itu dikalikan dengan 1 akan tetap bilangan itu sendiri. Nah, berikut yang kelompok 4. Ya, silakan ya kelompok 4. Baik, ini soal nomor 4. Soalnya yaitu 4 orang anak yaitu Andi, Boni, Siti, dan Dodi akan duduk secara berdekat. Pertanyaannya, tentukan banyaknya urutan duduk yang mungkin. Jadi untuk menyelesaikan soal tersebut, berdasarkan soal di atas diketahui ini sama dengan 4, dimana itu adalah banyak orang anak. Nah, untuk menentukan banyaknya urutan duduk yang mungkin, kita bisa menggunakan persamaan permutasi siklis berikut. P sama dengan N kurang 1 faktorial. P sama dengan 4 kurang 1 faktorial. P sama dengan 4 kurang 1 sama dengan 3. 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1. Jadi P sama dengan 6. Jadi banyaknya urutan huruf yang mungkin adalah 6 kemungkinan. Ya, ya. Ini namanya permutasi siklis. Ya, bagaimana orang duduk itu melihat? Nah, bisa aja urutannya, misalnya ya pakai A, misalnya ini B, ya, nah ini A dan B pasti sudah berhadapan. C dengan D pasti berhadapan. Nah, bagaimana dia memutar supaya tetap lingkar? Mungkin saja D dengan C berpindah, ya, atau C dengan D berpindah, atau B dengan D berpindah. Jadi yang satu itu tetap, ya dia tak akan pindah-pindah. Jadi yang boleh nanti itu ya ini saja pindah. Nah, nanti tetap dia akan melingkar. Nah, itulah namanya permutasi siklis. Ya. Nah, berikut. Nah, kita sudah melalui beberapa tahapan itu sudah mengerjakan lembaga kerja siswa, ya. Kita sudah mempresentasikan, masing-masing kelompok sudah mempresentasikan. Nah, berikut ya silakan dari pembelajaran tadi yaitu tentang permutasi,
silakan tuliskan kesimpulan ya. Silakan tuliskan kesimpulan Anda tentang pembelajaran hari ini ya. Silakan. Dari kelompok satu. Kesimpulan yang saya dapat ambil dari pembelajaran kali ini adalah permutasi adalah penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula. Ya, udah. Permutasi adalah susunan dari semua atau sebagian dari elemen dari himpunan yang membutuhkan urutan elemen. Orang sudah menyimpulkan dari pembelajaran hari ini ya. Nah, sebelum berakhir pembelajaran hari ini ya, Bapak akan memberikan post test ya, post test ya, masing-masing mengerjakan ya, masing-masing mengerjakan tentang post test ya. Masing-masing mengerjakan post test. Nah, sudah selesai, nanti bisa dikumpul ya. Ya masing-masing ya, jangan nyontek-nyontek. Ya, silakan dikumpul ya. Boleh aja. Ya, ini akan Pak Bisa sebentar di kantor ya. Ya. Sekarang silakan Anda merefleksi Bapak ya. Nah, kira-kira bagaimana dengan pembelajaran hari ini ya, dengan media yang Pak tampilkan bagaimana dan untuk kedepannya ya. Silakan siapa yang mau memberi masukan ya, silakan coba ya, silakan. Saya dimulai dari tentang pembelajaran yang pertama adalah hari ini. Menurut saya sangat menyenangkan lagi. Sebelumnya Bapak sudah memberikan video motivasi yang memberikan semangat kita mulai pagi memulai pelajaran yang Bapak persiapkan. Tepuk tangan dulu ya. Ada lagi? Ya, silakan. Baik, dari cara mengajar Bapak itu sudah sangat baik menurut kita. Dengan menyajikan video seperti tadi itu dapat memudahkan proses belajar mengajar, yang mungkin kan di zaman sekarang itu teknologi sudah berkembang, jadi sudah seharusnya begitu mengajarnya dicampuri dengan teknologi. Terima kasih. Ya. Masukan itu adalah sebagai patokan apa bagaimana caranya kita akan ya Bapak untuk merubah yang tidak baik akan diubah menjadi lebih baik. Ya, terima kasih ya. Pengajaran pada pagi hari ini sudah berakhir. Nah, karena tadi di awal kita awali dengan doa, berarti berakhir harus dengan doa. Ya. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya, terima kasih ya. Jadi kita akan bertemu sampai minggu depan ya. Ya. Selamat siang ya. Selamat siang.